Aku Jadi mulai mau mulai sekarang. udah aku udah mulai record. Ya udah, langsung mulai lagi aja ya presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rahman Nurazizah. Silakan. Oke, terima kasih Nurul ini. Di sini saya akan menjelaskan konten implementasi kurikulum mereka dalam capaian pembelajaran fase A, B, C, D, E, dan F. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu kurikulum eh, merdeka. Putus-putus Jadi, tahu. kurikulum merdeka atau yang dikenal sebagai kurikulum 2022 merupakan penyimpanan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini resmi diluncurkan Era putus-putus. eh, oleh Putus, Ara putus-putus. ABCDE. Putus-putus ya. Masih, Ra, kayak kurang jelas gitu loh. Jadi ini kayaknya pokoknya lah. Nggak salah, gak apa-apa lah. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, gak apa-apa. Lanjut, Ra. Oke, di sini saya akan menjelaskan konten implementasi kurikulum merdeka dalam capaian pelajaran fase A, B, C, D, E, dan F. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kurikulum merdeka. Eh, Jadi merdeka yang dikenal sebagai kurikulum 2022 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini resmi diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbud RI. Itu dari kurikulum ini adalah mengoptimal penyebaran pendidikan di Indonesia melalui pembelajaran interdisipliner yang beragam, implementasi kurikulum merdeka, belajar yang menyenang, menjadi aktif, berkarakter, bermakna, dan merdeka. Memiliki kebiasaan untuk menentukan materi pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Oke, kemudian konsep pembelajaran, sebenarnya pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap tahapan pembelajaran. Dimulai dari tahap dasar pada pendidikan anak usia dini atau secara analogi dapat dibandingkan dengan sebuah perjalanan yang memberikan arah dan sendiri mencapai tujuan pendidikan dalam yang mencakup berbagai kemampuan yang harus diperoleh oleh peserta didik. Seribu lebih jadi ini pertama adaptasi kelas 7 ada peserta dari kelas 1 sampai kelas 12 dan dari kelas 3 sampai kelas 4 ada kelas adaptasi dari kelas 5 sampai kelas 6 ada kelas D dari kelas 7 sampai kelas 9 dan ada kelas E 10 dan kelas E kelas 11 sampai kelas 12. Kemudian dibuat oleh pemerintah dan memiliki durasi 1 sampai 3 tahun untuk setiap tujuannya
adalah memberikan panduan yang jelas bagi pendidik dalam rangka kurikulum dan proses belajarnya sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, saya bisa memiliki cukup yang telah ditentukan oleh tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, kemampuan studi pembelajaran dalam belajar belajar fleksibel, di mana ini kan belajar itu bisa berjalan lebih lambat dari biasanya kita COVID lebih sebelum sama kejadian belajar. Jadi, jangan menyesuaikan materi agar dengan keadaan tersebut. Kedua, penyesuaian dari kesiapan tadi, saya harus belajar menyukai tadi statusnya dengan persekusi ini disebutkan sebagai yang sebagai materi dari sebelumnya karena belum sepenuhnya menguasainya. Yang terakhir adalah kolaborasi dalam cara belajar. Setiap fase biasanya melibatkan beberapa kelas, seperti melakukan kelas kelas gila dan dalam pembelajaran guru perlu bekerja sama memahami perkembangan peserta didik dari sebelumnya dan memastikan kelancaran pembelajaran di berikutnya. Selanjutnya, penerapan dalam berbagai pendidikan. Pertama, penerapan arah sesuai dengan perkembangan dalam. Jadi di sini belajar tentang moral, cara berbicara, dan lain-lain. Pendidikan belajar dan diskusi adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian ASN, saya belum analisis bersama gimana cara dunia kerja untuk memastikan orang masuk belajar dan produksi. Di sini serta soal belajarnya dia seperti kita atau bahasa Inggris tentunya itu belajar cara buat orang kerja cara dari kita yang belajar selanjutnya pada di sekarang kita ada semangat yang pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini belajar kualifikasi yang setara dengan studi seorang belajar memiliki kompetisi setara kita bagian dari pembelajaran dan berpikir pada pendidikan khususnya sesuai dengan usia peserta didik dengan kondisi serta ini. Jadi di sini kita memperhatikan kemampuan dan kebutuhan seorang belajar bagaimana komunikasi dengan baik sedang berbicara itu adalah bagian dari supaya belajar. Jadi supaya belajar membantu kita mengerti apa yang terjadi oleh orang mengerti. Jadi saya ceritakan. Sekian dari saya kembali kepada Yang Ara udah selesai berarti? Baik, untuk presentasi selanjutnya, Nadira, kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen capaian pembelajaran pada fase A, B, C, D, E, dan F pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi pada pembelajaran bahasa Inggris, capaian pembelajaran biasanya dibagi menjadi beberapa fase, yaitu ada fase A, fase B, fase C, fase D, E, dan F. Nah, untuk komponen yang dicapai untuk
sorry, eh, beberapa fase yang memiliki eh, bentar. Capaian pembelajaran biasanya dibagi menjadi beberapa komponen juga, yaitu ada komponen umum dan komponen per elemennya. Nah, di fase A, siswa dapat memahami bahasa Inggris, dapat membantu mereka berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial, dimulai dari mereka belajar memahami instruksi dan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Oke, dan untuk mencapai komponen tersebut, membutuhkan capaian elemen seperti penguasaan kosakata dasar, tata bahasa dasar seperti subjek, kata kerja, dan objek. Dan selanjutnya, pada fase B, siswa bisa belajar menggunakan keterampilan visual dan tata bahasa dalam bahasa Inggris, mempelajari instruksinya dan berkomunikasi isyarat nonverbal yang memungkinkan mereka dapat berinteraksi dengan bahasa Inggris tersebut. Untuk mencapai komponen tersebut, capaian elemennya yaitu pengembangan si kosakatanya, tata bahasa yang lebih kompleks, dan kemampuan membaca dan menulis kalimat yang sederhana. Nah, selanjutnya pada fase C itu, siswa fase C harus memahami dan menerapkan keterampilan bahasa Inggris untuk komunikasi yang efektif, memahami hubungan antara huruf dan dasar bahasa, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk belajar membuat teks bahasa Inggris yang singkat gitu. Untuk mencapai komponen tersebut, membutuhkan capaian elemen seperti memperluas kosakatanya, tata bahasa yang lebih kompleks seperti kalimat majemuk, kalimat pasif, ataupun kalimat kondisionalnya. Selanjutnya, pada fase D, siswa bisa menggunakan teks bahasa Inggris untuk berinteraksi dan komunikasi dalam konteks formal maupun non-formal, maupun informal. Untuk mencapai capaian tersebut, capaian elemennya itu ada kosakata yang lebih kompleks atau lebih spesifik, tata bahasa yang lebih canggih seperti kalimat subjektif, kalimat majemuk yang kompleks, dan kemampuan membaca dan menulis esai yang sederhana. Dan pada fase E, siswa dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris menggunakan teknik tekstual yang logis dan visual. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk mereka bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mengungkapkan isi pikiran mereka ataupun perasaan mereka. Dan untuk mencapai komponen tersebut, capaian elemennya bisa dengan kosakata yang lebih luas dan idiomatik, dan tata bahasa yang lebih lebih kompleks lagi gitu. Dan yang terakhir, pada fase F, di tahap fase F ini, siswa bisa menggunakan bahasa Inggris dalam menulis, berbicara, ataupun komunikasi visual. Mereka mempelajari bisa sebagai teks, narasi, disertasi, eksposisi, prosa, argumentasi, ataupun diskusi. Dan untuk mencapai komponen tersebut, capaian elemennya adalah penguasaan kosakata yang luas ataupun idiomatik, terus penguasaan tata bahasa yang kompleks, kemampuan membaca ataupun menulis esai yang panjang dengan gaya yang berbeda. Tapi perlu diingat juga,
bahwa setiap siswa itu memiliki apa memiliki kecepatan belajar yang berbeda, sehingga pencapaian pada setiap fase itu bervariasi, jadi tergantung sama kemampuan si peserta didiknya tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadira. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Novia Sada. Silakan. Slide selanjutnya. Ara ganti slide, Ra. Oh ya udah. Selanjutnya, salah yang sebelumnya. Nah ya ini, itu tuh. Nah ya itu. Selanjutnya, Ara bukan yang itu, yang tadi sebelumnya. Nah, itu benar ini. Selanjutnya, pengelompokan kemampuan pada pembelajaran bahasa Inggris mengacu pada kerucut pengalaman belajar Edgar Dale. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan kognitif. Nah, pada ranah kognitif ini, Cradwell sama Anderson itu mengklasifikasikan kemampuan pengetahuan ke dalam 6 tingkatan, yaitu mengingat atau remember, yaitu mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi diulang-ulang gitu, agar siswa tuh ingat apa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yang kedua itu ada memahami, understand. Itu membangun makna dari materi yang telah dipelajari. Yang ketiga itu ada mengaplikasikan atau mengapply, yaitu menggunakan informasi dalam situasi yang baru. Yang keempat itu ada mengevaluasi atau evaluate, membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ada presentasenya biar murid itu tahu tuh sejauh mana kemampuannya gitu. Nah, yang keenam, yang terakhir itu ada create atau menciptakan, menggabungkan beberapa bagian untuk membentuk sesuatu yang baru dan utuh. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, kemampuan kognitif ini dapat diterapkan seperti mengingat kosakata dan tata bahasa, dan memahami teks atau percakapan, mengaplikasikan kaidah tata bahasa dalam menulis atau berbicara. Selanjutnya, keterampilan atau psikomotor ya. Ranah psikomotor ini mencakup kemampuan fisik dalam melakukan suatu tindakan atau gerakan. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, keterampilan psikomotor ini dapat dilihat dalam keterampilan cara berbicara dan menulis. Nah, seperti pengucapan kata, intonasi, ataupun penulisan. Jadi melibatkan kemampuan fisik ya dalam melakukan suatu tindakan gitu. Nah, yang terakhir itu ada afeksi. Afeksi atau sikap gitu. Nah, di ranah afeksi ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi seseorang dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sikap positif seperti sikap afeksi itu seperti apa namanya? Seperti minat, motivasi, rasa percaya diri, dan menghargai budaya lain. Nah, menghargai budaya lain dan sikap positif ini seperti minat, motivasi, rasa percaya diri, dan menghargai budaya lain ini sangat penting gitu untuk mendukung keberhasilan belajar siswa gitu.
Kerucut pengalaman belajar Edgar Dale ini menyatakan bahwa semakin konkret salah. Selanjutnya. Next slide. Nah, sekarang contoh penerapan kerucut pengalaman belajar Edgar Dale pada pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kerucut pengalaman belajar Edgar Dale ini menyatakan bahwa semakin konkret pengalaman belajar, semakin besar untuk diingat dan dipahami. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Inggris, pengalaman belajar itu yang melibatkan aktivitas langsung, seperti percakapan, bermain peran, terus presentasi, atau presentasi itu akan lebih efektif ya daripada hanya mendengarkan atau membaca saja gitu. Nah, pembahasannya sekarang contoh penerapan kerucut pengalaman belajar Edgar Dale itu dalam pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan referensi dari Anderson dan Cradwell, yaitu pengalaman langsung, direct purposeful experience. Pada tingkat ini, siswa terlibat langsung dalam pengalaman nyata menggunakan bahasa Inggris. Yaitu contohnya melakukan percakapan dengan penutur asli, seperti yang kita pernah lakukan. Nah, berpartisipasi dalam drama atau bermain peran ya menggunakan bahasa Inggris gitu. Kan di situ bisa belajar aksen-aksennya gitu. Jadi lebih bisa menjiwai gitu. Dan selanjutnya berpartisipasi dalam selanjutnya melakukan presentasi atau pidato dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga kan melakukan presentasi atau pidato dalam bahasa Inggris kan ini kan mencakup kognitif ya, soalnya kan ada memahami, menghafal gitu. Jadi ini pengalaman langsung gitu. Nah, yang terakhir itu contohnya mengunjungi negara berbahasa asing dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Itu juga akan lebih dapat gitu efektif dalam belajar bahasa Inggrisnya. Nah, pengalaman langsung ini melibatkan kemampuan kognitif seperti mengaplikasikan pengetahuan tata bahasa dan kosakata yang peserta didik punya gitu, serta keterampilan psikomotor dalam berbicara dan berperilaku sesuai dengan budaya targetnya. Nah, selanjutnya itu pengalaman tiruan gitu, simulate experience. Pada tingkat ini, siswa terlibat dalam bermain peran dalam situasi tertentu menggunakan bahasa Inggris, terus melakukan percakapan atau wawancara melalui video conference dengan penutur asli gitu. Nah, selanjutnya juga ada menggunakan aplikasi atau game berbahasa Inggris. Kan sekarang banyak tuh game bahasa Inggris kan, yang mana itu bisa mensimulasikan gitu dalam kehidupan nyata gitu. Nah, pengalaman tiruan ini melibatkan kemampuan kognitif juga, seperti memahami konteks dan mengaplikasikan pengetahuan bahasa, serta keterampilannya gitu, psikomotor dalam berbicara ataupun menulis. Nah, selanjutnya itu ada pengalaman observasi. Nah, pengalaman observasi ini atau observational experience pada tingkat ini itu siswa mengamati demonstrasi video atau gambar terkait penggunaan bahasa Inggris. Contohnya itu seperti kayak nonton film atau video yang dalam bahasa Inggris, terus mengamati demonstrasi percakapan atau presentasi dalam bahasa Inggris, terus juga bisa dengan melihat gambar atau chart yang menjelaskan kata-kata dengan menggunakan kosakata bahasa Inggris.
Nah, pengalaman observasi ini melibatkan kemampuan kognitif seperti memahami, tadi menganalisis, terus informasi yang diamati terkait film atau video atau chart yang ditampilkan, serta keterampilan psikomotor dalam menyimak dan membaca juga. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pengalaman abstrak. Nah, abstrak experience ini pada tingkat ini tuh kayak siswa tuh mempelajari konsep atau informasi secara abstrak gitu, melalui penjelasan verbal atau tertulis. Contohnya itu seperti membaca buku teks atau materi pembelajaran bahasa Inggris, buku teks seperti bisa novel Harry Potter atau banyak lah ya. Nah, selanjutnya itu ada mendengarkan penjelasan dari guru gitu. Lebih mendukung gurunya juga berbahasa Inggris ya, biar siswa tuh melatih untuk memahami si guru tersebut gitu. Mungkin kalau nggak nanya kan, kalau kalau nggak ngerti kan nanya gitu. Jadi itu bisa nambah vocabulary dari siswanya gitu, kosakatanya. Nah, selanjutnya itu kan mendengarkan penjelasan dari guru tata bahasa dan atau kosakata bahasa Inggris. Nah, yang terakhir itu mengikuti kelas ya atau presentasi tentang bahasa Inggris gitu. Bisa juga kayak dari webinar-webinar gitu yang berbahasa Inggris, international webinar. Nah, seperti itu. Nah, pengalaman abstrak ini juga melibatkan kemampuan kognitif ya. Soalnya ada seperti mengingat, memahami, dan menganalisis informasi yang dia lihat gitu. Nah, dengan menerapkan kerucut pengalaman dari Edgar Dale ini, gue dapat memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris yang lebih bermakna gitu dan efektif dengan memberikan pengalaman belajar yang sangat bervariasi gitu. Dari yang paling konkret pengalaman langsung hingga yang paling abstrak yang bisa verbal atau tertulis. Hal ini juga akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotor, sama afektif. Nah, mereka dalam mempelajari bahasa Inggris gitu. Jadi kemampuannya bisa berkembang, entah itu kognitif, afektif, psikomotor. Itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sanda. Untuk selanjutnya mungkin kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami presentasikan yaitu taksonomi tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan memahami hierarki tujuan pembelajaran dan mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan kurikulum, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang holistik dan komprehensif. Konsep pembelajaran dan konsep capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka memberikan arahan yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai pada setiap fase pembelajaran, mulai dari PAUD hingga SMA atau SMK. Pengelompokan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan kerucut pengalaman belajar dari Edgar Dale memungkinkan pendidik untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris yang lebih bermakna dan efektif dengan memberikan pengalaman belajar yang bervariasi dari yang paling konkret hingga yang paling abstrak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillah. Coba bismillah. Hadiran Aida. Stay tune. Coba ya.